Ketemu lagi dengan siswa kelas 10 ya, 10 Manasahan. Mudah-mudahan masih sehat. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran vektor ya. Vektor, jadi ini pembelajaran yang kunci dalam fisika. Sebenarnya ini pemahamannya lebih tepatnya pada matematika untuk lebih lengkapnya. Jadi saya harapkan anak-anak kelas 10 ya yang belajar fisika, kata kuncinya adalah harus lebih dahulu menguasai pembelajaran trigonometri ya, sinus, kosinus, tangen dan lain sebagainya. Jadi jika nanti dalam pembelajaran ini ada masalah sinus, kosinus, tangen yang terkait dengan trigonometri, saya harapkan anak-anak kelas 10 belajar kembali tentang trigonometri. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar vektor. Jadi ini terkait juga dengan pembelajaran sebelumnya ya. Pembelajaran sebelumnya itu materinya adalah besaran dan satuan. Dan ini secara khusus kita belajar tentang vektor ya, vektor. Oke, kita lanjutkan materi kita. Oke, anak didik sekalian, kita akan mulai materi vektor. Jadi perhatikan pembelajaran ini dengan tenang ya. Kita mulai. Jadi ini adalah contoh-contoh vektor ya. Jadi vektor itu seperti anak panah seperti ini, kemudian kalau disimbolkan dengan huruf A dengan tanda panah di atasnya. Tapi kadang-kadang nanti penulisannya tanpa anak panah di atasnya, tapi kalau sudah ada gambar tanda panah seperti ini berarti itu kita belajar tentang vektor. Oke. Vektor dan skalar ini yang paling penting. Jadi sebelumnya kita telah belajar materi tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya lebih dahulu ditetapkan. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang disusun dari beberapa satu atau lebih besaran pokok. Sekarang kita belajar tentang vektor dan skalar ya, vektor dan skalar. Jadi vektor dan skalar ini juga besaran. Jadi besaran vektor dan besaran skalar ya memiliki pengertian masing-masing. Oke, untuk besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi memiliki nilai dan arah. Contohnya kecepatan, gaya, dan momentum. Jadi kecepatan, gaya, dan momentum ya. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai tanpa memiliki arah. Jadi besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja, arahnya nggak ada. Contohnya jarak, waktu, volume, dan energi ya. Jarak, waktu, volume, dan energi. Ada lagi kelajuan ya, perlajuan, dan lain sebagainya. Oke. Vektor seperti di awal tadi sudah disinggung ya. Untuk menulis suatu besaran vektor dapat langsung menyebutkan nilai dan arahnya. Misalnya gaya F 20 Newton ke kanan. Itu boleh. Atau kecepatan P sama dengan 100 km per jam ke utara. Jadi kita sebutkan arahnya. Dan mudah pemahamannya. Untuk memudahkan pemahaman atau analisa, besaran vektor dapat diwakili dengan gambar yang berlaku secara universal, yaitu gambar anak panah. Telah kita singgung di awal tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Misal, jadi ada sebuah garis bilangan. Di sini ada F2 3 Newton ya, kemudian ada F1 1 Newton. Jadi misalnya ini F1 ya, di sini ini F1, kemudian sini F2. Oke. 3 Newton. Maka ya vektor F2 sama dengan 3F1 karena tadi F2-nya 3 Newton, 1 2 3, sedangkan F1-nya hanya 1 Newton sampai batas ini saja. Berarti gaya F2 sama dengan 3 gaya F1.
Ini kalau terjadi pada satu garis bilangan saja. Ya, ini pun harus kita tentukan atau kita sepakati, ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi misalkan ada yang berlawanan berarti arahnya negatif. Oke, contoh ya. Pada gambar 23 terdapat 4 perahu dengan kecepatan sesuai anak panahnya. Jika tiap kotak dapat mewakili 1 meter per sekon, maka tentukan kecepatan tiap-tiap perahu ya. Oke. Ini arah mata anginnya, berarti ke atas utara, di bawah selatan, kemudian ke kiri barat, ke kanan timur ya. Jadi ini gambarnya. Jadi yang ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D ya, vektor D. Jadi masing-masing mewakili 4 perahu. Oke, kita bahas. Oke, penyelesaiannya, perahu A itu 4 meter ke arah timur, 4 kotak. Coba kita periksa. Jadi ini perahu A 1, 2, 3, 4. Jadi betul ya. Jadi kecepatan A 4 meter per sekon ke timur. Oke. Yang B kecepatannya 5 meter per sekon ke selatan. B tadi ke selatan bawah berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang C 2 meter ke barat nih, 1, 2. Kemudian yang D 1 meter ke utara, karena tadi mata anginnya ke utara itu ke atas. Oke, demikianlah menentukan vektor. Jadi vektor itu arah dan besarnya kalau kita pindahkan dalam bidang gambar harus sama ya. Arah dan besarnya harus sama kalau kita pindahkan dalam bentuk gambar. Oke, selanjutnya, jadi ketika kita sudah tahu vektor, kita juga harus belajar menguraikan vektor. Kenapa kita harus menguraikan vektor? Karena seringkali dalam satu gambar ada satu atau lebih vektor yang mempengaruhi. Oke, coba perhatikan gambar ini. Jadi ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu gambar awal di mana sebuah balok atau sebuah kotak ditarik oleh gaya F yang membentuk sudut alfa. Ya. Kemudian di B-nya itu merupakan uraian gaya dari gambar A. Jadi ketika gaya F ini kita uraikan pada sumbu X dan Y atau koordinat kartesian ya. Koordinat kartesian X dan Y, maka kalau kita uraikan pada sumbu X kita sebut Fx, pada sumbu Y kita sebut Fy. Sudutnya tetap alfa ya, sudutnya tetap alfa. Jadi selanjutnya Fx itu sesuai dengan rumus trigonometri berarti gaya F cos alfa atau F cos alfa. Kemudian Fy yang ini F sin alfa. Kenapa cos dan kenapa sin? Itu seperti yang saya bilang tadi, kita harus memahami konsep trigonometri. Di mana trigonometri itu cenderung sering menggunakan dalil Pitagoras ya. Jadi kalau dalil Pitagoras kita ketahui F kuadrat sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Oke, jadi masih ingat dengan rumus trigonometri? Jadi kalau ada segitiga siku-siku, bidang miringnya itu atau apotema kita sebut R, kemudian sudutnya kita anggap alfa, beta, ya bisa alfa bisa gamma, tapi kita di sini kita pakai beta. Kemudian yang sejajar atau mendatar ini kita anggap X, bidang X. Kemudian yang tegak lurus di hadapan sudut itu kita sebut bidang Y. Jadi pada trigonometri ya, sin beta itu sama dengan Y per R, atau bahasa kerennya sisi di hadapan sudut per sisi miring. Jadi ini sudutnya beta, ini sudut beta di hadapan sudut tuh Y per sisi miring. Kemudian cos beta itu adalah sisi sejajar sudut X per sisi miring R. Oke, sedangkan tangen beta adalah Y per X.
Y per X. Sisi di hadapan sudut per sisi sejajar sudut. Itu pembelajaran trigonometri. Inilah yang menyebabkan muncul Fx sama dengan F cos alpha dan Fy sama dengan F sin alpha. Oke, contoh yang kedua. Ya. Sebuah perahu bergerak dengan kecepatan 0,5 meter per sekon dengan arah seperti gambar 25. Ini gambarnya, ya. Jika airnya relatif tidak bergerak, maka tentukan proyeksi kecepatan perahu pada arah utara dan timur. Oke, ini gambarnya. Jadi kita gambarkan utara, timur, kecepatan 0,5 meter per sekon. Ini kecepatan ya. Kita kasih tanda anak panah karena ini merupakan besaran vektor. Jadi kalau kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita arahkan sesuai dengan mata anginnya saja. Berarti kecepatan P diuraikan pada sumbu timur, maka jadi PT. Kemudian di utara jadi PU, ya. Jadi proyeksi kecepatannya PT sama dengan P cos 37 karena sudutnya 37 derajat, berarti 0,5 karena kecepatan 0,5 dikali 0,8. Jadi cos 37 itu nilainya kalau digenapkan 0,8, maka hasilnya 0,4 meter per sekon. Sedangkan yang utara berarti P sin 37 derajat. Kenapa sin? Karena yang utara ini kalau kita gambarkan pada koordinat kartesian itu sumbu Y, yang X, yang PT itu sumbu X, maka dia pakai cos. Kemudian jadi hasil untuk kecepatan arah utara 0,5 kali 0,6 sama dengan 0,3 meter per sekon. Jadi sekali lagi perlu diingat tentang segitiga siku-siku, ya. Oke, selanjutnya kita bicara tentang resultan vektor, ya, atau vektor-vektor segaris. Jadi resultan vektor dapat didefinisikan sebagai penjumlahan besaran vektor. Jadi resultan itu penjumlahan besaran vektor. Jadi misalnya di gambar A ini, gambar A ada dua buah gaya, ya. Yang pertama F1 30 Newton, kemudian F2 10 Newton. Atau yang B, pada balok ini ada dua buah gaya yang bekerja, F1 30 Newton, kemudian F2-nya berlawanan arah. Jadi yang gambar A sejajar searah, yang gambar B berlawanan arah. Jadi balok yang dipengaruhi dua gaya sejajar. Jadi kalau sejajar dia berarti F resultannya F1 tambah F2. Ya, kalau untuk gambar B, karena dia berlawanan arah, kita anggap tadi ke kanan itu positif, ke kiri negatif, maka F resultannya F2 tambah F1 tambah F2, cuman arahnya berlawanan, ini negatif nanti, ya, pakai tanda minus. Berarti F2-nya kita buat tambah minus F2. Jadi F1 tambah buka kurung minus F2. Jadi resultan vektor-vektor searah dapat dijumlahkan, sedangkan resultan vektor-vektor berlawanan arah dapat dikurangkan, ya. Oke, selanjutnya vektor yang saling tegak lurus. Jadi misalkan gambar ini, jadi ada sebuah perahu ingin menyeberangi sungai. Jadi kecepatan perahunya itu bergerak lurus menyeberang ke seberang, tapi ada kecepatan aliran sungai PA. Jadi ada kecepatan aliran sungai. Selanjutnya kalau kita gambarkan secara vektor, jadi vektor perahu, kecepatan perahu, kemudian ada vektor sungai. Jadi resultannya adalah dari awal, dari pangkal sampai ke ujung. Jadi kecepatan perahu tak akan bisa melewati sungai secara tegak lurus, melainkan akan bergeser atau berpindah arah, ya. Inilah dia kecepatan VR-nya. Kalau kecepatan resultannya ingin kita selesaikan, maka ya kita uraikan dulu secara atau kita letakkan vektor-vektor tadi di koordinat kartesian, ya, koordinat kartesian. Jadi misalnya A itu kecepatan air, B kecepatan perahu, maka resultannya kita ambil C dengan sudut alfa, ya. Resultannya berarti C. Dengan dalil Pitagoras berarti C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan untuk menentukan arah perahu kita gunakan tangen, ya. Tangen itu berarti B per A. B per A, atau dalam bahasa trigonometri tadi
Y per X ya, Y per X. Oke, itu rumusannya. Jadi seperti tadi, A dan B itu besar dua vektor yang saling tegak lurus, C besar resultan vektor, alfanya sudut resultan vektor terhadap vektor A. Jadi sekali lagi sebenarnya ini ditulis dengan tanda panah di atasnya ya, tanda panah di atasnya, tapi seringkali dalam penulisan itu tidak disebutkan ketika kita melihat gambarnya sudah ada tanda panah. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan sudah dipahami yang tentang vektor sampai pada vektor saling tegak lurus ya. Selanjutnya ini kita ambil contoh sederhana. Jadi dua buah balok dipengaruhi gaya-gaya seperti terlihat pada gambar 210. Berapakah resultan gaya-gaya yang dirasakan kedua balok? Gambar A, baloknya dipengaruhi oleh F1, F2 dan F3. Jadi F1, F2 itu searah, F3 berlawanan arah. F1-nya 50 Newton, F2-nya 100 Newton dan F3-nya 60 Newton. Kemudian gambar B dipengaruhi oleh 3 buah gaya. Yang satu F1-nya 100 Newton, F2-nya 60 Newton, kemudian F3-nya 20 Newton. Cuman ada 3 arah. Jadi gambar A 3 vektor tapi 2 arah, sedangkan gambar B 3 vektor tapi 3 arah. Oke. Penyelesaiannya untuk gambar A ya, pada gambar A terlihat gaya-gayanya segaris, berarti resultan gayanya memenuhi. F resultan sama dengan F1 tambah F2 tambah minus F3 karena ini berlawanan arah. Jadi tinggal jumlahkan saja, 50 tambah 100 dikurang 60 sama dengan 90 Newton ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena lebih besar yang arah kanan. Jadi resultan gayanya pasti ke arah kanan. Oke, yang B, gaya-gaya kepada balok gambar 2110 yang B ini persoalannya cukup sedikit ribet. Maka kita harus kalau yang F1 dengan F2 segaris berlawanan arah ya. Dengan F2 tegak lurus. F1 dan F2 segaris. Ini sebenarnya F3 ya. F2-nya berlaku dalil Pitagoras, berarti F1 kurang F3 dikuadratkan karena ini arahnya ke kanan, satu ke kiri, ditambah F2 dikuadratkan. Maka hasilnya 100 dikurang 20 dikuadratkan tambah 60 dikuadratkan. Maka hasilnya akar 6.400 ditambah 3.600 sama dengan 100 Newton. Ya, jadi itu hasilnya 10.000. 10.000 diakarkan 100 Newton. Oke, ini salah satu contoh resultan vektor di mana pada suatu benda bekerja satu atau lebih vektor. Sekarang kita bicarakan tentang vektor dengan sudut tertentu ya. Jadi ada beberapa macam untuk mencari resultannya. Yang pertama dengan metode jajaran genjang. Jadi yang mana yang disebut jajaran genjang? Jadi misalkan ada dua buah vektor ya. Vektor F1 dan vektor F2 mengapit sudut. Nah, mengapit sudut ya. Jadi ini gambar A. Kemudian di gambar B, kalau kita uraikan tadi, yang mana yang disebut jajaran genjang, sebenarnya dari F1 ini kita ambil garis putus-putus seperti ini. Kemudian dari F2 juga kita ambil garis putus-putus yang besarnya sama dengan F1, sedangkan garis putus-putus yang di ujung F1 itu besarnya sama dengan F2. Panjang dan besarnya sama dengan F2, sedangkan yang di ujung F2 itu panjang, arah dan besarnya sama dengan F1. Jadi ini dengan ini kita tarik, kita hubungkan, kemudian dari tengah-tengah sudut ini kita tarik garis dengan anak panah. Ini yang disebut vektor resultan ya, vektor resultan. Berarti sudutnya tadi terbagi jadi dua. Jadi kalau di sini tadi sudutnya awalnya alfa, bisa saja kita buat di sini beta atau gamma. Oke. Kalau kita letakkan pada koordinat kartesian ya, koordinat kartesian, sudut-sudut ini bisa kita ubah
pada sumbu X, ya misalnya ini F2 ya, F2. Kemudian di sini F2 ini F2, kemudian F1 cos alpha yang sejajar dengan F2. Jadi F1 ini kalau kita uraikan kemari di sini berarti F1 cos alpha seperti ini ya. Berarti F2 F1 cos alpha. Kemudian F1 ini kalau kita pindahkan ke sumbu Y sebelah sini, maka ini F1 sin alpha. Oke. Jika ada dua buah vektor mengapit sudut, maka rumusnya harus F resultan kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 ditambah 2 kali F1 F2 cos alpha, atau F resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alpha. Sekali lagi, mohon diingat rumus kosinus ini juga berlaku seperti pada segitiga, tetapi persamaannya menjadi negatif. Ya. Oke, selanjutnya ini yang paling sering digunakan, yaitu metode analitis. Jadi metode analisis ini kita harus pahami. Jadi misalkan ada gambar seperti ini, F1, F2. Jadi gaya ini menarik balok secara berlawanan dengan sudut gamma, ya, dengan sudut gamma. Jadi kalau kita pakai analitis berarti kita letakkan pada sumbu kartesian, ya. Koordinat kartesian, yang pertama sumbu Y, kemudian kita letakkan sumbu X, ya, sumbu X. Lalu kita letakkan gaya F1, ya, gaya F1. Ini dia. Kemudian kita letakkan gaya F2. Oke, F2. Oke, sekarang baru kita uraikan gaya F1, kita uraikan pada sumbu X, ya. Nah, pada sumbu X ini menjadi F1X. Nih, F1X. Kemudian gaya F1 kita uraikan pada sumbu Y, kita cerminkan pada sumbu Y, dia menjadi F1Y. Nah, F1Y. Kemudian gaya F2 kita cerminkan pada sumbu X, itu menjadi F2X. Ini F2X. Kemudian F2 kita cerminkan pada sumbu Y, itu menjadi yang ini, ya, yang ini yang tadi sudah muncul duluan. Itu kita sebut F2Y. Oke. Setelah kita temukan gaya-gaya pada sumbu X dan sumbu Y, maka resultannya pada sumbu X, kita lihat, berarti F1X dikurang F2X, berarti resultan Fx itu sama dengan F1X dikurang F2X. Lihat, arahnya berlawanan. Selanjutnya pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y ini, ya, ada dua gaya yang arahnya searah, berarti F1Y dan F2Y, berarti dijumlahkan, berarti resultan FY sama dengan F1Y ditambah F2Y. Jadi sigmanya ini nggak ada, ya, F1Y tambah F2Y. Oke, jadi resultan gaya-gaya itu sama dengan sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat, atau dibuat F resultan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Sedangkan untuk arahnya, ya, arahnya cukup kita tuliskan tangen theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Berarti resultan jumlah gaya di Y dibagi resultan jumlah gaya di X. Oke, jadi Fr tadi besar resultan gaya, kemudian theta sudut dari gaya resultan terhadap sumbu X, ya.
Jadi gaya resultan terhadap sumbu X. Oke, selanjutnya kita coba cok dulu. Powernya habis. Oke, selanjutnya contoh 4 ya. 3 buah gaya bekerja pada gambar 218A ya, dimana gunakan akar 3 sama dengan 1,7 dan sin 37 0,6. Tentukan besar dan arah resultan gaya-gaya tersebut. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya ada F1 40 Newton, kemudian F2 25 Newton, kemudian F3 21 Newton. Jadi penyelesaiannya seperti tadi, kita uraikan F1-nya pada sumbu X, kemudian sampai pada sumbu Y, F2 juga demikian, kita cerminkan pada sumbu X, pada sumbu Y. Sedangkan F3-nya karena dia berada di sejajar dengan sumbu X, ini tidak kita uraikan pada sumbu Y, karena Y-nya nggak bisa kita cerminkan. Oke, berarti seperti tadi, F1 dicerminkan pada sumbu X jadi F1X, kemudian F1 dicerminkan pada sumbu Y jadi F1Y, F2 dicerminkan pada sumbu X jadi F2X, dan F2 dicerminkan pada sumbu Y jadi F2Y, sedangkan F3-nya tetap berada di sumbu X. Jadi untuk sigma Fx tinggal kita lihat gaya-gayanya 1, 2, 3, berarti 2 searah ke arah kanan, 1 ke arah kiri, berarti F1X tambah F2X dikurang F3, berarti 40 cos 60 derajat tambah 25 sin 37 derajat kurang 21, maka hasilnya 14 Newton. Berarti sigma Fx sama dengan 14 Newton. Selanjutnya sigma Fy-nya, perhatikan, berarti F1Y dengan F2Y arahnya berlawanan, satu ke atas satu ke bawah, berarti F1 dikurang F2, berarti sama dengan 40 sin 60 dikurang 25 cos 37, hasilnya sama dengan 14 Newton. Berarti sumbu Fy-nya 14 Newton, sumbu Fx-nya juga 14 Newton. Maka resultan gayanya ya, resultan gayanya Fr kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Maka hasilnya akar 392 sama dengan 14 akar 2 Newton. Oke, sedangkan arahnya berarti 14 per 14 sama dengan 1, berarti sudutnya adalah 45 derajat. Jadi untuk mengetahui nilai ya, nilai tangen, nilai sinus, kita perlu juga menggunakan tabel trigonometri ya, tabel trigonometri. Oke, selanjutnya kita bicara tentang selisih vektor. Jadi sebenarnya ini hanya perubahan dikit dari vektor yang mengapit dua sudut. Jadi cuman arahnya saja yang kita ubah ya, arahnya kita ubah seperti contoh ini. Jadi di sini jadi kurang ya, jadi kurang P relatif sama dengan P perahu dikurang P arus air sungai. Nah, jadi vektornya hampir sama, kita uraikan, maka hasilnya tetap P relatif sama dengan P relatif kuadrat sama dengan P perahu kuadrat ditambah P arus kuadrat. Sebenarnya ini ya, kalau selisih vektor itu kurang, tapi karena kurang itu kalau dikuadratkan juga hasilnya positif, maka ini kita buat tetap langsung positif, tapi sebenarnya arahnya negatif, tapi ketika dikuadratkan negatif itu bernilai positif. Oke, jadi kecepatan airnya 5 meter per sekon. Jadi itulah cara untuk selisih. Jadi selisih itu harus negatif, tapi karena dikuadratkan ya sama juga hasilnya positif. Untuk vektor berlaku nilai mutlak. Sebenarnya nilai mutlak itu artinya hasilnya harus positif gitu saja. Jadi karena secara operasional memang negatif, tapi ketika dikuadratkan tetap hasilnya positif ya. Sedangkan arahnya seperti tadi, PA yang searah sumbu per P perahu ya. Jadi hasilnya 3/4 berarti
alfanya atau sudut-sudutnya penyimpangannya 37 derajat. Berarti arah kecepatan relatifnya sebesar 90 tambah alfa sama dengan 127 derajat ya terhadap arus air. Jadi 90 tambah alfa tadi yang 37. Oke, untuk latihan di rumah ya. Ada soalnya yang pertama ini, 2 buah perahu P dan Q masing-masing mesinnya mampu menggerakkan perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Perahu P digerakkan searah arus sungai, sedangkan perahu Q digerakkan berlawanan arah arus sungai. Pada saat itu arus sungainya memiliki kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan kecepatan resultan yang dirasakan perahu tersebut. Yang kedua, 3 orang siswa menarik balok dengan gaya dan posisi seperti gambar di bawah. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada balok? Oke, yang ketiga, sebuah batu ditarik oleh 2 gaya seperti pada gambar di bawah. Tentukan resultan gaya yang bekerja pada batu tersebut. Jadi ada 2 buah gaya, F1, F2. F1-nya 5 Newton, F2-nya 10 Newton, sudutnya 30 derajat. Oke, soal berikutnya. Vektor-vektor yang bekerja dari suatu titik dapat dilihat seperti gambar. Jika satu kotak mewakili satu satuan, maka tentukan besar dan arah resultan vektor terhadap vektor A. Oke. Oke, yang soal kelima. Pada balok bekerja 2 gaya yang dapat dipasang pada kertas berpetak seperti gambar di bawah. Jika satu petak mewakili 3 Newton, maka tentukan resultan resultan vektor tersebut. Kemudian yang keenam, 3 buah vektor kecepatan bekerja dari satu titik seperti pada gambar di bawah. Tentukanlah resultan kecepatan tersebut. Jadi ini dia P1-nya 2/3 meter per sekon, P2-nya 10 meter per sekon, dan P3-nya 4 meter per sekon. Masing-masing sudutnya 60 derajat dan 30 derajat. Oke, demikian peserta didik sekalian. Mudah-mudahan ya penjelasan ini bisa membantu untuk menyelesaikan soal-soal. Kemudian kalau kurang paham, coba diulang lagi videonya ya. Saya rasa itu saja penjelasan tentang vektor hari ini ya. Kita berharap anak-anak didik semua bisa memahaminya. Kemudian jangan lupa semua soal disarankan untuk dikerjakan di buku catatan ya, di buku catatan. Kemudian yang paling penting, untuk soal nomor 2, 5, dan 6 wajib dipoto sebagai bukti absensi yang diupload di grup WA minggu depan. Jadi anak-anak sekalian harus minggu depan. Jadi kalau hari ini hari Selasa, maka Selasa depan sampai jam 21 WIB ya, saya tunggu di grup WA-nya. Oke. Demikian pembelajaran vektor kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya harapkan peserta didik semua, khususnya anak kelas 10, tetap jaga kesehatan ya. Kemudian tetap memakai masker di luar rumah. Pokoknya protokol kesehatan tetap dijaga, karena ini adalah gelombang kedua dari COVID. Kita tidak mau ada hal-hal negatif sehingga ada peserta didik, khususnya siswa manasahan, yang terkena COVID. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.